wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya takwimi Ustadz Muhammad Nizam Hamamia Chandra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah produksi multimedia. Yang saya hormati segenap teman-teman seperjuangan Ikhwan wa Akhwati PBAD 1 semester 4, dan tak lupa pula teman-teman lain yang mungkin juga sedang menyaksikan video pembelajaran mufradat untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah saat ini. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersama-sama atas rahmat dan nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga meski dalam serba keterbatasan di mana kita tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, namun kita masih tetap bisa melakukan pembelajaran meski hanya secara virtual, tapi tanpa mengurangi rasa khidmat dan rasa semangat kita untuk terus belajar. Salawat seiring salam pun tak pernah terlupakan untuk selalu dicurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah berhasil membawa kita dari lautan jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang yang kita rasakan ini. Teman-temanku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mufradat, khususnya mufradat yang dipelajari di bangku kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Namun, sebelum kita beranjak lebih jauh pada pembahasan inti untuk pertemuan kali ini, tentulah sangat penting juga bagi kita semua untuk mengetahui apa makna secara lengkap di balik mufradat. Karena tak jarang dari kebanyakan orang mengenal sesuatu, seringkali mendengarkannya, bahkan seringkali mengucapkannya dalam percakapan sehari-hari, namun tanpa disadari mereka masih belum paham, masih belum mengerti sepenuhnya apa makna di balik kata tersebut. Begitupun dengan mufradat. Memang benar bahwasanya siapa sih yang masih asing dengan kata-kata mufradat? Kata yang sudah sangat familiar, sudah sangat lumrah, khususnya dalam dunia Arab. Bahkan, mufradat menjadi pondasi yang awal dan yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap pencinta bahasa Arab, agar kemudian bisa mempelajari pembelajaran lanjutan yang lebih mendalam dalam bahasa Arab dengan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini kita juga akan mengkaji terlebih dahulu apa sih mufradat itu. Kita simak baik-baik ulasannya mengenai mufradat. Mufradat atau dalam penulisan bahasa Arab tertulis mufradatun. Perhatikan dengan baik ya teman-teman, di mana pada kata mufradatun terdapat akhiran atun. Nah, akhiran atun di sini biasanya digunakan sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa kata tersebut adalah isim jamak, lebih tepatnya jamak muannats salim. Dan setiap isim jamak pasti berasal dari kata tunggal. Nah, kira-kira kata mufradatun yang merupakan bentuk dari jamak muannats salim berasal dari kata tunggal apa ya teman-teman? Nah, kata mufradatun di sini yang merupakan bentuk dari jamak muannats salim berasal dari kata tunggal mufradatun. Perhatikan perbedaannya dengan baik ya teman-teman antara kata mufradatun yang merupakan bentuk jamak muannats salim dengan kata mufradatun yang merupakan kata tunggal. Nah, berbeda kan? Mufradatun sendiri yang merupakan kata tunggal bermakna kosakata, maka mufradatun yang merupakan jamak muannats salim bermakna beberapa kosakata. Sementara makna dari kata mufradatun secara istilah banyak yang mengemukakannya dengan bahasa dan pendapat yang berbeda-beda. Namun, dari sekian banyak pendapat tersebut tetap mengandung maksud yang sama, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya pengertian mufradatun secara istilah adalah sekumpulan beberapa kata yang memiliki makna dan dapat membentuk suatu bahasa serta dapat disusun menjadi kalimat dalam struktur tertentu.
Selain itu, dalam bahasa Arab juga terdapat jenis-jenis mufrodatnya loh teman-teman. Lebih tepatnya, terdapat 3 jenis mufrodat. Apa saja sih 3 jenis mufrodat itu? Yang pertama, mufrodat seputar isim. Yang kedua, mufrodat seputar fi'il. Dan yang ketiga, mufrodat seputar huruf. Nah, apa sih pengertian masing-masing dari ketiga jenis mufrodat tersebut? Nah, kita juga akan ulas ya satu persatu pengertian dari 3 jenis mufrodat tersebut. Yang pertama, yakni mufrodat seputar isim, di mana mufrodat ini adalah mufrodat atau kosakata yang memperkenalkan kita pada nama-nama kata benda dan juga kata keterangan. Ingat ya teman-teman, yang dimaksud dari kata benda di sini tidak hanya tertuju pada benda mati saja, tetapi juga ditujukan pada benda hidup seperti kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, yakni mufrodat seputar fi'il. Dia adalah mufrodat atau kosakata yang memperkenalkan kita pada nama-nama setiap kata kerja seperti menulis, membaca, bercerita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mufrodat seputar huruf. Dia adalah mufrodat atau kosakata yang memperkenalkan kita pada nama-nama kata sambung atau konjungsi seperti dari, dan, dengan, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perkenalan kita mengenai mufrodat. Setelah kita berkenalan panjang lebar dengan mufrodat seperti tadi, sekarang mari kita beranjak pada pembelajaran inti kita, yakni pembelajaran tentang mufrodat di bangku kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Kira-kira apa saja ya mufrodat yang dipelajari di bangku kelas 5 MI? Nah, pada kali ini kita akan belajar pada tema 1 yang berjudul A'dha'ul Badani atau anggota badan. Apa saja mufrodat seputar A'dha'ul Badani kita akan pelajari setelah ini. Jangan lupa ya teman-teman, ulangi terus mufrodatnya sampai kita benar-benar mengingatnya agar melekat dalam hati dan pikiran kita, dan agar kita pun bisa mengimplementasikannya dalam percakapan sehari-hari. Perhatikan dengan seksama ya teman-teman mufrodat seputar A'dha'ul Badani berikut. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita simak baik-baik apa saja sih mufrodat seputar A'dha'ul Badani atau anggota badan. Selain menyimak, jangan lupa ikuti pembacaan mufrodatnya dan terus ulangi teman-teman. Nah, berikut mufrodatnya. Al-jismu bermakna tubuh, ar-ra'su bermakna kepala, asy-sya'ru bermakna rambut, al-anfu bermakna hidung, al-fammu bermakna mulut, al-udhunu bermakna telinga, al-ainu bermakna mata, al-yadu bermakna tangan, ar-rijlu bermakna kaki. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman, agar kita lebih mengingat mufrodat-mufrodat tersebut. Al-jismu tubuh, ar-ra'su kepala, asy-sya'ru rambut, al-anfu hidung, al-fammu mulut, al-udhunu telinga, al-ainu mata, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki. Mufrodat tadi adalah mufrodat seputar isim loh teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena anggota badan atau a'dha'ul badani termasuk dalam kategori kata benda. Dalam dunia Arab dikenal dengan mufrodat seputar isim kan? Nah, sekarang kita akan coba kaitkan mufrodat seputar isim tadi dengan mufrodat seputar fi'il atau kata kerja. Memang bisa dong, karena masing-masing dari anggota tubuh yang kita pelajari tadi pasti memiliki al-wadhifah atau fungsi-fungsi tersendiri.
seperti al-famu yang bermakna mulut, di mana mulut memiliki fungsi untuk makan dan minum. Makan dan minum termasuk dalam kategori kata kerja. Dalam dunia Arab dikenal dengan mufradat seputar fi'il. Makan dalam bahasa Arab akala yakulu, sedangkan minum dalam bahasa Arab syaroba yashrobu. Maka akala yakulu dan syaroba yashrobu termasuk dalam kategori mufradat seputar fi'il. Contoh kedua yakni dari anggota tubuh al-ainu yang bermakna mata, di mana mata memiliki fungsi untuk melihat. Melihat dalam bahasa Arab nazara yanzuru. Maka nazara yanzuru juga termasuk dalam kategori mufradat seputar fi'il. Contoh terakhir adalah al-udhunu yang bermakna telinga, di mana telinga memiliki fungsi untuk mendengarkan. Mendengarkan dalam bahasa Arab sami'a yasma'u. Maka dari ketiga contoh tersebut, akala yakulu, syaraba yashrabu, nazara yanzuru, dan sami'a yasma'u termasuk dalam kategori mufradat seputar fi'il. Setelah kita mengenal lebih jauh mengenai mufradat seputar isim dan mufradat seputar fi'il dari pembahasan mufradat kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah tadi, sekarang mari kita juga sedikit mengulas mengenai mufradat seputar huruf, di mana mufradat ini memperkenalkan kita pada nama-nama kata sambung atau konjungsi. Nah, untuk contoh-contohnya seperti apa sih contoh-contoh dari mufradat seputar huruf? Berikut ya contoh-contohnya. Wa bermakna dan, bi bermakna dengan, min bermakna dari, au bermakna atau, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui secara keseluruhan mengenai 3 jenis mufradat tadi, sekarang mari kita mengimplementasikannya dalam sebuah struktur kalimat. Seperti pengertian dari mufradat itu sendiri ya, yakni sekumpulan kosakata yang memiliki makna yang dapat membentuk sebuah bahasa dan dapat disusun menjadi kalimat dalam struktur tertentu. Nah, yang dikatakan struktur tertentu di sini apabila dia tersusun dari 2 jenis atau 3 jenis mufradat ya. Seperti contoh berikut. Yang huruf bil aini. Perhatikan dengan seksama ya teman-teman. Nah, dari contoh tersebut sudah sangat jelas dapat kita lihat bahwa dia dapat membentuk bahasa dan dapat dikatakan kalimat karena tersusun dari 3 jenis mufradat, yakni mufradat fi'il yang berupa kata yang duru, mufradat huruf yang berupa bi, dan mufradat isim yang berupa kata al-aini, sehingga dapat menjadi kalimat dan membentuk bahasa yang bisa dipahami. Setelah kita selesai mempelajari pembelajaran mufradat di bangku kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah seperti tadi, sekarang mari kita mencoba menjawab beberapa bentuk soal sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Perhatikan dan bacalah soal dengan teliti, serta jawablah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Berikut soal-soalnya. Nah, itulah sedikit pemaparan mengenai pembelajaran mufradat untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Dan cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk terus semangat dan terus mengasah pemikiran kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran ini, saya mengucapkan mohon maaf atas segala salah dan khilaf, baik disengaja maupun tidak sahabat ucap. Dan terima kasih banyak telah mengikuti video pembelajaran ini dengan tetap semangat dan dengan penuh rasa khidmat. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.